yang rutin. Itu dinamakan rawatib. Itu gaji bulanan, orang yang biasa dikasih gaji namanya rotibah. Ini rotibnya bulan, apa artinya? Gaji bulanannya. Maksudnya sesuatu yang rutin ikut terhadap sesuatu itu dinamakan rotibah. Dipaham kan? Makanya dinamakan sunnah qobliyah atau ba'diyah. Setelah sholat fardu itu namanya sunnah-sunnah rawatib. Dinamakan juga dengan nawafil. Dinamakan juga dengan apa? Nawafil. Iya. Atau nafilah mufradnya. Ini kan rotibah jamak dari mufrad dari rawatib. Rawatib sama dengan nawafil, mufradnya nafilah. Wa ta'kidu, dan kuatnya rakaatai, 2 rakaat sunnatil fajar. Sunnah fajar. Karena 2 rakaat setelah sunnah fajar ini sebelum sholat fajar, setelah masuknya fajar. Ingat ya, setelah masuknya fajar, tapi sebelum sholat fajar. Sebelum sholat subuh. Ini lebih sangat dianjurkan daripada yang lainnya. Karena yang lainnya Nabi SAW tinggalkan kalau saat safar. Sementara 2 rakaat sebelum subuh, Nabi tidak tinggalkan walaupun saat safar. Maka yang boleh bilang ta'kid. Kuatnya, sunnahnya. Dibilang sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Wa fadliha, dan keutamaannya. Dan keutamaannya. Ini baru akan menyebutkan sunnah-sunnah rawatib. Kata bala rahmallahu ta'ala an Abdillah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu maqal Sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal jum'ati wa raka'ataini ba'dal maghrib wa raka'ataini ba'dal isya. Masyaallah. Kata beliau dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, saya sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah Jumat, karena Jumat pengganti dari zuhur. Tidak ada qobliyahnya kalau Jumat. Makanya boleh sebutkan khusus. Ya kalau zuhur ada 2 rakaat sebelumnya, 2 rakaat setelahnya. Kalau Jumat setelahnya saja. 2 rakaat setelahnya. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Karena sebelum maghrib Nabi SAW katakan, "Sholli qabla al-maghrib, sholli qabla al-maghrib, sholli qabla al-maghrib, liman sya'a." Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib bagi yang mau. Bagi yang mau. Dipahami kan? Artinya kalau tidak mau melakukan salat sebelum maghrib, tidak mengapa. Nah, beda kalau setelahnya. Itu dinamakan rotibah. Ini setelah maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Dan 2 rakaat setelah isya. Ini namanya salat sunnah rawatib. Yang tidak disebutkan di sini apa? 2 rakaat sebelum subuh. Karena dikhususkan. Nanti ada hadisnya yang beliau akan sebutkan. Ini jelas ya. Berarti salat sunnah rawatib di hadis ini 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah Jumat, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 2 rakaat setelah isya. Ini jelas. Kemudian kata beliau rahimallahu taala wa fi lafdin, di dalam lafaz fa ammal maghribu wal isya wal fajr wal jum'ah fa fi baitihi. Ada tambahan lafaz faedah beliau bawakan. Adapun maghrib, isya, fajar, Jumat, maka beliau lakukan di rumahnya. Artinya sunnahnya di dalam sholat sunnah badal maghrib, badal isya, qabla al-fajar, wa badal Jum'ah, itu sunnahnya di rumah. Sunnahnya apa? Di rumah. Tapi kalau dilakukan di masjid tidak ada masalah. Tapi sunnahnya di rumah. Wa fi lafdzi lil Bukhari,
Dalam lafaz Imam Al-Bukhari, Anna bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala haddatsatni Hafsah, saudarinya. Hafsah menceritakan kepadaku, saudarinya, kakaknya Ibnu Umar, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusolli sajdataini khafifataini ba'da ma yatlu al-fajr. Di sini ada tambahannya dalam lafaz Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar. Kalau tadi kan tidak ada sebelum subuh. Paham kan? Kata beliau, Nabi SAW sholat 2 rakaat ringan setelah terbitnya fajar. Ini harus diperhatikan karena ada lafaz sebagian hadis yang mengatakan bahwa rakaat qoblal fajar khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kadang orang awam baca 2 rakaat sebelum fajar, berarti sebelum terbitnya fajar. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada orang memahami begitu. Orang yang baca terjemahan hadis. Iya, ternyata diterangkan di hadis-hadis lain. Maksudnya itu setelah terbitnya fajar, sebelum sholat fajar. Bukan sebelum terbitnya fajar. Setelah terbitnya fajar, tapi sebelum sholat fajar. Apa artinya sholat fajar? Sholat subuh itu maksudnya. Ditakbir dengan fajar. Karena sholat subuh itu dilakukan setelah terbitnya apa? Fajar. Sebagian orang, dia kira fajar maknanya itu di hadis. Kan memang lafaznya begitu. 2 rakaat sebelum fajar. Begitu lafaznya. Padahal diinginkan 2 rakaat sebelum fajar. Apa artinya fajar di sini? Sholat subuh. Sholat subuh kapan? Di sini jelas. Setelah terbitnya fajar. Wakana sa'atan la adkhulu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Dan itu adalah waktu yang saya tidak masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak mengganggu Nabi karena Nabi salat. Karena Nabi apa? Salat. Jelas di sini tambahan 2 rakaat sebelum salat subuh. Setelah terbitnya fajar. Karena Nabi jelas di sini bilang Hafsah radhiyallahu taala anha ba'da ma yatlu'ul fajr. Setelah terbit fajar sebelum sholat subuh. Ini sholat rawatib. Jadi jumlahnya jadinya 2 rakaat sebelum zuhur, tambah 2 rakaat setelah zuhur, tambah 2 rakaat setelah maghrib, tambah 2 rakaat setelah isya, tambah 2 rakaat sebelum subuh. Berarti semuanya 10 rakaat. Ini bilang sholat sunnah rawatib. Ini yang disebut dengan sholat sunnah rawatib. 10 rakaat. Ada tambahan di hadis lain. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Jadinya 14. Tapi yang rawatib yang dikumpulkan, yang dinukil langsung dari Ibnu Umar tadi, bersama Nabi SAW, itu adalah 10. 10. 2 sebelum zuhur. 2 setelah zuhur. 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Tidak ada sebelum asar, setelah asar. Itu yang kurang. Paham kan? Yang lainnya setelah, yang ada tambahannya 1-2 rakaat adalah sebelum zuhur. Yang lainnya setelah, paham kan? Yang ada tambahan 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Antum bisa pahami kan? Kan sebelum subuh 2 rakaat. Di zuhur bukan hanya setelahnya, tapi juga apa? Sebelumnya. Itu saja. Asar tidak ada. Asar tidak ada sholat sunnah rawatib. Iya. Ini jelas di sini. Kemudian hadis berikutnya lagi. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala raka'atil fajr. Fi lafzil muslimi raka'atul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Inilah beliau bilang tadi kasih judul kuatnya sunnah muakkadnya salat sunnah sebelum subuh dan pahalanya. Ini hadisnya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata,
Tidaklah Nabi SAW ala syai'in minan nawafil, di atas sesuatu dari sholat sunnah, asyadda ta'ahudan, lebih menjaga. Kalau kita artikan satu-satu itu ya, kalau diartikan bebas, tidaklah Nabi SAW sangat menjaga dari atas sesuatu dari sholat sunnah, minhu darinya ala rakaatil fajar, dibandingkan atas 2 rakaat sebelum subuh. Artinya Nabi SAW tidak pernah menjaga, melebihi belum menjaga sholat sunnah sebelum subuh. Nabi sangat menjaganya. Bahkan dinukil dalam hadis lain, nanti juga antum akan dapat di kitab-kitab yang tinggi lagi, misalnya di Bulughul Maram, bahwa Nabi SAW sholat sunnah sebelum subuh itu di waktu hadar dan safar. Di waktu mukim dan safar. Inilah menggambarkan ucapan Aisyah tadi itu, Nabi SAW sangat menjaga sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Tidak sama dengan sholat sunnah yang lain. Dalam lafaz Muslim disebutkan keutamaannya, 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Ini keutamaannya. Lebih baik daripada dunia dan isinya. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini sangat jelas. Ya, ini untuk menekankan 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum sholat subuh. Sangat mudah. Selesai. Ini yang dinamakan dengan sholat sunnah rawatib. Ini dinamakan dengan sholat sunnah rawatib. Ada hadis-hadis lain lagi nanti, tapi di luar daripada Bukhari Muslim. Di luar daripada yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Terkait dengan sholat-sholat ya, sunnah yang lain. Seperti misalnya hadis dari Ummu Habibah yang anak isyaratkan di awal tadi, bahwa ada tambahan Nabi SAW dinukil oleh Ummu Habibah, beliau sholat sunnah seperti yang dinukil oleh Ibnu Umar, hanya saja bedanya pada saat sholat zuhur. Ummu Habibah mengatakan arba'an qabla zuhur wa raka'atain ba'daha, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 setelahnya. Berarti ada tambahan 2 lagi sebelum zuhur. Ada juga hadis lain lagi yang mengatakan wa arba'an ba'daha, 4 rakaat setelahnya. 4 rakaat setelahnya. Tapi itu di luar daripada Bukhari Muslim. Paham kan? Yang nawafil itu 10. Tambahannya itu ada keutamaan juga. Ada keutamaannya juga. Baik. Selesai masalah sholat sunnah. Kemudian berikutnya kata penulis rahmallahu ta'ala, babul adhan wal iqamah. Bab adhan dan qomat. Bab adhan dan qomat. Kata beliau rahmallahu ta'ala, ini adhan dan qomat sebelum masuk juga waktu sholat ya. Maksudnya sebelum pembahasan sholat, ya kita bahas dulu apa? Adhan. Karena lafaz adhan juga ini penting. Karena dia merupakan hal yang disyariatkan sebelum melakukan apa? Sholat. Terkait dengan hukumnya, adhan ini disebut oleh para ulama rahimahumullah ta'ala, dia adalah ya fardu kifayah. Terkait dengan hukum adhan, dia adalah apa? Fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Kalau sudah ada yang adhan di kampung itu, maka gugur dosa dari yang lain. Dipahami ini, gugur dosa dari yang lain. Ini terkait dengan hukumnya. Iya, adzan itu sendiri. Hukum adzan itu sendiri. Dan dia artinya, adzan artinya dari kata iya, adzana yu'adzinu. Adzan sama dengan atau juga yu'ti ato'an. Bentuknya ini disebutkan oleh ulama bahasa sebagai isim masdar, bukan masdar. Kalau dalam bahasa Arab, dia maknanya al-ilam, mengumumkan. Al-ilam, memberitakan. Iya, secara bahasa. Memberitakan. Adapun secara syar'i, ya al-ilam bidukhuli waqti sholat al-mafruḍah bi al-fadhin makhsusah. Memberitakan, mengumumkan masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz yang sudah ditentukan.
Secara bahasa al-ilam memberitakan, mengumumkan. Secara istilah al-ilam bidukhuli waqti shalah bi alfadhin maksusatin. Mengumumkan atau memberitakan akan masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz yang sudah dikhususkan, diajarkan. Iya, yang sudah diajarkan. Lafaz ma'ruf, alhamdulillah semua kita mungkin hafal lafaznya. Itu lafaz yang sering antum dengar di awam, itu adalah azannya Bilal. Itu adalah azannya Bilal. Karena ada azan lain lagi. Azan Bilal ada artinya azan penduduk Madinah. Ada azan penduduk Mekah. Yaitu azannya Abu Mahdhura. Dia beda dengan azan Bilal sedikit. Karena ada tarjih, ya, atau tarbih terkait dengan dua kalimat syahadat. Terkait dengan dua kalimat syahadat. Jadi lafadznya itu dua kalimat syahadatnya jadi berapa lafaz biasa? 4 kan? Maksudnya 2 asyhadu an la ilaha illallah, 2 asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau lafaz Abu Mahdhura jadinya 8. Maksudnya 4 asyhadu an la ilaha illallah, 4 asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi dengan bentuk dikecilkan dulu. Pertamanya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, baru asyhadu an la, seperti biasa. Itu namanya tarjih, tarbi, maksudnya dikembalikan atau jadikan 4. Jadikan 4. Itu adanya penduduk Makkah, adanya Abu Mahdhura. Juga diajarkan oleh Rasulullah SAW, semuanya sama. Ya, semuanya sama. Di pesantren kalau yang praktekan di as-sunnah biasanya diadzan secara tarbi atau tarjih. Biasanya sekali-sekali. Jadi dia lafadznya pelan 2 kali, baru dikeraskan 2 kali. Demikian pula nanti. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru asyhadu anna Muhammad. Begitu. Aduh, bisa paham ini tarjih atau tarbi? Jadi beda adanya. 2 itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sebentar apa yang dikatakan oleh Anas, itu adalah adanya Bilal. Dipahami kan? Kata beliau rahimallahu taala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umira Bilal yashfa'al adan wa yutirul iqamah. Kata beliau dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Bilal diperintahkan. Maksudnya Rasulullah yang memerintahkannya. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mewitirkan qomat. Maksudnya kalau adzan 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali begitu. Paham kan? Kalau qomat 1 kali. Asyhadu Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Paham kan? Witir. Ganjil. Sangat jelas. Paham kan? Ini pembahasan adzan, pembahasan mudah. Karena perkara yang dimaklumi di kaum muslimin. Kecuali yang satu tadi. Yang adanya penduduk Mekah. Itu kadang asing bagi kaum muslimin. Karena seluruh orang pakai adanya Bilal. Pakai adanya apa? Bilal. Itu ya. Kemudian, lihat lagi berikutnya. An Abi Juhaibah. Wahab ibn Abdullah as-Suwa'i. Qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kubbatin lahu hamra min adam. Qala fa kharaja Bilal bi wudu'in fa min nadihin wa na'ilin. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra ka'anni anzur ila bayadi saqaihi. Qala fa tawadda'a wa adana Bilalun. Qala fa ja'altu atatabba fa hahuna wa hahuna. Yaqulu yaminan wa shimalan. Hayalas shalah, hayalal falah. Tsumma rukizat lahu anazah. Fataqaddama wa shallal dhuhra rak'ataini, tsumma lam yazal yusalli rak'ataini hatta raja'a ila al-Madinah. Masya Allah. Iya. Ini terkait dengan cara atau gerakan badan saat adzan.
Kata beliau dari Abu Juhaifah. Wahab ibn Abdillah As-Suwa'i. Beliau berkata, saya mendatangi Nabi SAW waktu itu beliau di Kubbah, lagi di kemah, ya, lahu kemah beliau, kan ini di saat safar. Kemah namanya. Apa itu yang orang dirikan? Tenda. Iya, kemah saya bilangnya, tenda ya. Baik, beliau lagi di tenda punyanya, hamro yang berwarna merah, min adamin yang terbuat dari adam. Terbuat dari adam. Adam artinya kulit yang telah disamak. Kulit yang telah disamak. Yang terbuat dari adam. Qal, maka Abu Juhaifah berkata, keluar Bilal biwadu, membawa wadu. Wadu artinya air wudu. Karena di fathah wawunya. Karena kalau di domah wudu. Ini di fathah. Membawa air wudu. Maka ada yang nadi dan ada yang nail. Ada yang menuangkan dan ada yang mengambil. Maka keluar Nabi SAW dalam keadaan beliau pakai hullatun hamro. Beliau juga lagi pakai baju merah. Ini hadis ini menunjukkan boleh pakai baju merah. Karena ada sebagian hadis menunjukkan apa? Ada larangan dari pakai baju merah. Tapi sebenarnya larangan itu terkait dengan baju yang diwanteks dengan warna merah tapi dari muasfar atau za'faron. Yang diwantek dari za'far atau muasfar. Yang diwantek dengan tumbuhan ini. Yang diwantek dengan tumbuhan ini. Iya. Terus tapi Nabi pakai baju merah. Ka'anni anzur ila bayadi saqai. Seakan-akan saya betul-betul melihat kepada putihnya kedua betis beliau. Iya. Qal fatawadda'a wa adzana Bilal. Dia melanjutkan Nabi SAW wudu dan Bilal adzan. Ini yang menjadi titik poin kita. Bilal adzan. Faja'altu atatabba' fahu. Maka saya mengikuti arah mulutnya Bilal. Hahuna wa hahuna. Ke sana dan ke sini. Maksudnya dia bilang yaminan masyimalan. Ke kiri dan ke kanan. Ketika mengucapkan hayyalas shalah, hayyalal falah. Dua ini saja. Kalau yang lainnya diam. Ketika mengucapkan hayyalas shalah, beliau ke kiri dan ke kanan. Ke kiri dan ke kanan ini para ulama menjelaskan ada beberapa bentuknya. Karena lapan ini dua. Hayyalas shalah, hayyalal falah. Maksudnya bisa saja waktu hayyalas shalah itu ke kanan. Di sisi ilmu balago ini namanya itbaq, dilipat. Maksudnya yaminan yaitu hayyalas shalah, shimalan yaitu hayyalal falah. Anu paham ini? Itu dikenal kalau sudah orang belajar lebih tinggi lagi ilmu bahasa Arab, cara mengungkapkan sesuatu. Cara mengungkapkan sesuatu. Jadi ke kiri, ke kanan dan kiri. Maksudnya maknanya hayyalas shalah beliau ke kanan. Dipahami ini kan? Ke kanan. Kemudian hayyalal falah ke kiri. Itu makna pertama. Bisa juga dua-duanya ke kiri dan ke kanan. Maksudnya hayyalas shalah karena panjang, kanan, kiri. Dipahami ini? Demikian pula saat hayyalal falah karena panjang, ke kanan sampai ke kiri. Dipahami ini? Ini makna yang kedua. Fungsinya apa? Apa ilahnya? Apa sebabnya? Yaitu lintishar as-saut. Supaya suaranya itu menyebar ke kanan dan ke kiri. Saat hayyalas shalah, mari kita sholat. Dipahami ini? Adapun masa kita sekarang ini, di antara ulama kita ada menjelaskan ini tidak disunahkan. Apalagi akan menjauh dari mik. Tujuan kan supaya keluar suara. Nah kalau antum miknya di sini. Hayyalas shalah. Masuk nggak di sini? Kan akan kecil. Antum bisa paham ini? Makanya para ulama kita sekarang ini hukum ini ke kanan dan ke kiri untuk orang yang azan pakai mikrofon hilang karena hilang ilahnya. Dan ini tidak salah. Bukan dikatakan oh meninggalkan sunnah, bukan.
Karena kaidah usul fikihnya al-hukmu yaduru ma'a illatihi haitsu darat. Hukum itu berputar bersama sebabnya. Artinya kalau ada sebab, ada hukum. Tidak ada sebab, tidak ada hukum. Dipahami ini? Dipahami ini? Ini kalau antum sudah belajar usul fikih. Kalau belum belajar usul fikih, kita akan pahami hadis ini ya secara zahirnya. Sunnah kapan, dimanapun. Mau adzan pakai mikrofon ataupun tidak. Tapi kalau kita sudah belajar usul fikih, enggak. Ini sebabnya untuk apa? Supaya suaranya apa? Menyebar ke kiri ke kanan. Supaya orang dengar. Supaya orang dengar. Itu ilahnya, itu sebabnya. Ketika sebab ini hilang, kalau pakai mikrofon yang kita sekarang ini, maka hilang juga hukum ke kiri dan ke kanan. Bisa paham ini? Akan sunnah lagi. Ya, kalau hal itu antum lakukan, ya tidak pakai mic. Misalnya antum lagi di gunung, lagi mengembala kambing, ya, mengembala sapi, itu udah ke kiri dan ke kanan, biar semuanya dengar. Iya kan? Walaupun tidak ada orang. Anda harus juga ada orang ini, tidak harus. Karena ada tumbuh-tumbuhan, hewan, karena semua itu akan bersaksi nanti di hari kiamat kalau antum pernah adzan di tempat itu. Antum bisa pahami itu? Jelas kan? Itu karena ada keutamaan lain bagi orang yang adzan, bagi orang yang adzan. Ini terkait dengan ke kiri dan ke kanan. Kemudian itu maruki zat lahu anazah, kemudian ditancapkanlah untuk beliau anazah tongkat ya kecil, fataqaddama wa shalat zuhur rakaatain. Ya, ini sebagai sutra maksudnya tadi itu. Sebagai sutra, kemudian beliau salat zuhur 2 rakaat. Ini menunjukkan bahwa beliau lagi safar. Beliau salat zuhur berapa rakaat? 2 rakaat. Kemudian terus menerus beliau salat 2 rakaat sampai kembali ke Madinah. Terus menerus beliau salat zuhur sampai kembali ke Madinah. Hadis ini terkait dengan hukum safar. Selama kita safar, itulah kita jamak qasar. Kapan baru sempurna? Ketika sudah kita kembali ke tempat tinggal kita. Ke tempat tinggal kita. Karena ini dikatakan belum terus seperti itu sampai kembali ke Madinah. Belum terus seperti itu sampai kembali ke Madinah. Nanti akan disebutkan di hukum safar juga terkait dengan hal tersebut. Di sini ini karena penulis kebiasaannya sebutkan hadis apa? Sempurna. Yang menjadi poin kita adalah tadi itu. Bilal adzan dan belok ke kiri dan ke kanan saat mengucapkan hayya shalah dan hayya 'alal falah. Jelas kan? Kemudian berikutnya lagi, an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Bilalan yu'adhdhibu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adhdhinu ibnu ummi maktum. Fikih mudah sekali di hadis ini. Kata beliau dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, sungguh Bilal adzan di malam hari, makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum adzan. Apa faedah hadis ini beliau sebutkan? Maksudnya di waktu subuh itu sunnahnya 2 kali adzan. Di waktu subuh, sholat subuh, di waktu subuh itu sunnahnya apa? 2 kali adzan. Pertama adzan sebelum masuk waktu. Yang kedua adzan setelah masuknya waktu. Paham kan? Lihat sekarang. Bilal adzan waktu malam. Maksudnya sebelum subuh. Karena malam itu dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Itu namanya malam. Bukan terbitnya matahari. Terbitnya fajar. Malam itu dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, itu namanya malam. Jadi subuh itu bukan malam. Hati-hati. Anda bisa pahami ini? Subuh itu sudah masuk pagi, bukan lagi malam. Karena batasan malam seperti itu. Jadi ketika Anda paham itu, Bilal adzan di malam hari, berarti sebelum fajar. Jelas ini? Iya, sebelum fajar. Makan dan minumlah. Ini menunjukkan ini nanti akan diulang di kitab Usyam, kitab tentang puasa.
bahwa ketika adzan pertama itu masih bisa makan, masih bisa minum. Akan datang nanti. Kalau di sini kita masalah adzan saja. Hatta yu'adzinu Ibnu Ummi Maktum, sampai Ibnu Ummi Maktum adzan. Karena Ibnu Ummi Maktum beliau adalah lelaki buta, beliau tidak akan adzan kecuali telah dikatakan asbah, telah masuk waktu subuh, baru beliau adzan. Dipahami ini? Jelas kali ini menunjukkan subuh sunnahnya 2 kali adzan. Dan banyak kaum muslimin meninggalkan sunnah ini, tapi kita di pesantren lakukan. Paham kan? Kalau antum punya pesantren nanti, lakukan. Walaupun awal orang akan ngomong, kenapa 2 kali? Atau orang kadang kira itu waktu subuh. Karena kadang ada orang ketika adzan pertama dulu dia sunnah. Ya, jangan dulu. Sekarang saja kalau ada orang baru tinggal di sunnah, kos-kos, dia adzan pertama dia langsung ke masjid. Kenapa tidak ada orang? Muadzinnya saja habis adzan pergi. Tidak ada orang. Iya. Dipahami kan? Walaupun begitu itu awal saja. Kan lama-lama nanti orang akan terbiasa. Iya. Karena kalau orang lain yang meninggalkan, kita yang kenal sunnah jangan tinggalkan. Kalau masalah ini yang dilakukan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini sunnahnya khusus di waktu subuh. 2 kali adzan. Jelas ini ya? Jelas kalau hadis ini ya? Kemudian berikutnya lagi. An Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis terakhir. Ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Kata beliau dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar muadzin adzan, faqulu, maka katakanlah mithla ma yaqul, seperti apa yang dia katakan. Ucapkanlah seperti apa yang dia katakan. Dipahami ini? Ketika muadzin bilang Allahu Akbar, ucapkan seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah, ucapkan seperti itu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucapkan seperti itu. Pokoknya ucapkan seperti yang dia ucapkan. Sebagian para ulama sampai halal shalah, halal falah juga. Ucapkan juga halal shalah, halal falah. Dipahami ini? Walaupun ada pendapat lain dari mayoritas, tidak salah itu tadi yang berpendapat. Karena memang disuruh. Ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh apa? Muadzin. Kan begitu. Jelas ini. Tapi mayoritas ulama rahimahumullah, karena ada dalil hadis di luar daripada Bukhari Muslim. Ketika halal shalah, halal falah, kita disunahkan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Dipahami ini? Walaupun kalau ada orang menjawab seperti itu, tidak ada masalah. Cuman ini hadis umum namanya. Ini namanya hadis umum. Kemudian datang pengkhususannya. Di hadis lain, khusus al-hayalatain, khusus hayalatain maksudnya hayalat shalah, hayalal falah. Khusus 2 ini kita jawab dengan apa? La haula wala quwata illa billah. Jelas ini? Ini atas pendapat mayoritas. Selesai? Setelah itu, belum tidak sebutkan hadis terkait dengan doa setelah selesai adzan. Belum hanya sebutkan hadis, ucapkan seperti yang diucapkan oleh siapa? Muadzin. Kenapa tidak sebutkan doa setelah adzan? Karena hanya ada dalam riwayat Imam Bukhari, bukan Bukhari Muslim. Kan belum berpegang. Paham kan? Bahwa yang belum sebutkan hanya apa? Bukhari Muslim. Kemudian beliau akan sebutkan riwayat, lafaz kalau masih satu sahabat. Doa, ini kan lafaznya hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Yang ucapkan seperti yang dikatakan oleh muadzin. Doa adzan setelah adzan itu dalam riwayat Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah. Makanya beliau tidak sebutkan
hanya ada dalam Bukhari. Bukan karena tidak sahihnya, tapi tidak terpenuhi dengan yang beliau syaratkan di buku ini. Kan beliau syaratkan Bukhari, Muslim. Beliau akan sebutkan lafaz Bukhari saja atau lafaz Muslim saja dengan syarat sama sahabatnya. Dipahami ini supaya langsung beliau bilang wa fi lafdin, dalam lafaz, maksudnya masih sahabat yang sama, tapi dalam lafaz. Jelas? Doa dan ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari saja, yaitu beliau katakan man qala hina yasma'un nida. Siapa yang berkata ketika dia mendengar adzan sudah selesai, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Yang antum hafal. Ya, wassalatul qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Sampai di situ. Innaka la tukhliful mi'at, itu ada tambahan dari riwayat Imam Tirmidzi, dikatakan oleh ulama hadis syad. Walaupun Syekh Albani hasankan. Syad artinya menyelisih rawi atau periwayatan lebih kuat. Riwayat Bukhari tidak ada tambahan itu. Dalam riwayat luar Bukhari terdapat tambahan, maka dianggap syad, ganjil, aneh. Karena kalau sahih, Bukhari pasti masukkan. Jadi yang sahih itu sampai wa'attah. Kata Nabi SAW, halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Maka akan halal baginya syafaatku pada hari kiamat. Siapa yang membaca itu sampai situ tadi? Sampai di situ tadi. Ya Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imati Muhammadanil wasilatul fadilah wa ba'athu maqamal mahmudal ladzi wa'atahu innaka. Nah, itu tambahan yang syad. Ya, walaupun tadi saya bilang Syekh Albani hasankan, tahu hasankan? Maksudnya baguskan karena ada pendukung katanya dari riwayat lain. Tapi kalau ulama hadis yang lain kalau menyelisih lafaz Bukhari Muslim itu biasanya sudah aneh. Karena ada kaidah tambahan hadis itu diterima kalau tambahannya tidak menyelisihi rawi yang lebih kuat darinya. Walaupun yang menyelisihnya itu banyak. Karena dalam kaidah ilmu mustalah, ilmu hadis, bahwa yang sedikit itu menghukumi yang banyak. Beda kalau kaidah yang lain. Kalau kaidah syahadat, persaksian, yang banyak menghukumi yang sedikit. Kalau kaidah periwayatan, enggak. Yang sedikit, yang penting dia lebih kuat. Dipahami ini daripada yang menyelisih. Itu dia menghukumi. Itu dia menghukumi. Jelas kan? Ini doa setelah adzan. Selesai. Setelah itu beliau akan mulai runcing pembahasannya, menghadap kiblat, meluruskan shaf, ya. Kemudian masalah imam kita ambil lagi. Atau sudah dulu? Sampai situ dulu alhamdulillah. Besok baru menghadap kiblat.